teman-teman, pernahkah teman-teman di sini yang nggak ngajuin tapi tiba-tiba cair ya kan? Nah, ini salah satu curhatan dari teman subscriberku juga. Ini terjadi lagi sama akunnya dia. Dia nggak ada pengajuan padahal pinjamnya sudah lunas, tetapi mungkin ada pihak dari debt collector pinjol itu sendiri yang memanfaatkan keadaan untuk keuntungan dia pribadi. Nah, apa yang terjadi sebenarnya dan apa tujuan dari debt collector tersebut? Silahkan aja disimak videonya. Nah, ini dia salah satu subscriberku ini sudah pusing ya. Kak, aku pusing nih kak, aku udah bayar lunas pinjol rupiah Go, tapi tiba-tiba ada pencairan. Aku cek aplikasinya ternyata kayak rekening lain. Nah, ternyata setelah di screenshotin sama mbaknya, emang ada dua rekening tersebut selain dari rekening user, atau ada rekening lain yang mungkin ditambahkan sama debt collector ini untuk pencairan kayak gitu. Tetapi anehnya kok bisa cair ya kan? Karena setahuku pinjol itu harus pencairan sesuai dengan nama yang peminjamnya kayak gitu. Nah, kalau ini aneh, ada dua tambahan rekening selain rekening user yang bersangkutan, teman-teman. Kita lanjutin aja bagaimana endingnya. Nah, aplikasinya ternyata ke rekening lain, nomor rekening aku yang di atas. Nah, dua yang di bawah itu entah dari mana banyak banget, 10 juta kak. Ya Allah, aku mau nyari duitnya. Gimana nyari duitnya kayak gitu. Di sini aku langsung balasin ya, maksudnya gimana, coba voice aja ceritain kok bisa ya pencairan selain nama yang punya akun. Nah, di sini dia ceritain kronologinya. Silahkan aja sama-sama kita simak teman-teman, mungkin ini sebagai pelajaran juga buat kita atau buat teman-teman kita yang lain. Jadi aku itu kan pernah minjem di rupiah Go itu pakai nomor rekeningku sendiri, dataku sendiri. Nah, karena emang niatnya memang pinjam mau dibayar, udah selesai aku bayar, udah lunas, aku punya buktinya, aku sudah transfer lunas. Nah, selang berapa minggu ini tiba-tiba adem kan selama berapa minggu ini karena udah dibayar. Nah, aku nggak sama sekali ini loh, nggak telat atau nggak apa, memang aku bayar benar-benar tepat waktu, H-2 aku bayar lunas. Nah, tiba-tiba tadi itu ada SMS pencairan ke akun Anda telah berhasil. Aku kaget, jadi aku install lagi lah aplikasinya. Aku lihat ada, dia kan aplikasi beranak ada 4. Aku lihat lolos verifikasi 2.500.000. Aku cek kenapa ini. Aku lihat ada nomor rekening lain, nggak sampai berapa menit kemudian empatnya lulus verifikasi. Ya Allah kak, kayak mana aku mau bayarnya kak? Dan nambah 2 nomor rekening baru, biasanya bukan nomor rekeningku. Terus dia nambahinnya gimana itu aplikasinya? Akunnya masih akun aku loh, nggak ada login atau minta OTP atau apa, tiba-tiba nambah akun banknya. Tapi di rekeningnya mbak ada duit masuk nggak, atau kan katanya dua di bawah itu rekening lain. Nah, untuk rekeningnya mbak sendiri ada nggak terima duitnya? Nah, dari mbaknya sendiri katanya nggak ada sepersen pun uang yang masuk, dan ini bukti pencairan dari aplikasinya teman-teman. Kita lihat dompet emas ini ya, ini setelah dilunasin ininya limitnya balik-balik lagi kayak gitu, jadi nggak ada. Nah, tapi kita lihat lagi di bawah nih bukti pinjaman mbaknya kalau udah lunas ya. Di sini tertera Anda sementara ini tidak ada tagihan yang belum dilunasin. Jadi ini jelas banget kalau pinjamannya udah dilunasin, tetapi tiba-tiba ada pencairan tanpa pengetahuan pemilik akun. Kita langsung lihat aja endingnya teman-teman. Sudah lunas semua katanya, 1 rupiah pun nggak ada yang masuk ke rekeningku. Nah, di sini aku voice note lagi. Tapi di daftar pinjamannya itu nggak ada kok pinjaman yang sudah berjalan, jadi itu cuma notif spam doang, nggak usah ditangkepin kayak gitu, kecuali ada pinjaman yang berjalan. Nah, itu baru mbak takut-takutin, kalau itu kan nggak ada. Nah, aku kira teman-teman nggak ada pinjaman yang berjalan, dan di sini mbaknya screenshotin kalau di sini ada pencairan teman-teman. Dari dompet emas cair itu 3.422 tagihannya. Nah, di sini di saya dana 2.599.000.
Di dompet mudah 2.528.000, di cash kamu 2.492.000 ya kan. Aduh enak banget cairnya, padahal aku mangap-mangap di sini capek doang, padahal ditolak ya kan. Padahal aku pengen banget cair di aplikasi ilegal seperti ini teman-teman. Kapan lagi dapat bansos ya kan. Iya salam. Nah di sini mbaknya bilang tiba-tiba seletak ada ini, ada kok ini loh katanya, ini bukti pas aku sudah menyelesaikan semuanya di tanggal 2 kemarin. 4 itu udah masuk ke rekening yang di bawah itu kak, cuma kok ya bisa beda nama KTP sama rekening bank, bisa cair permainan aplikasi apa gimana katanya. Nah di sini aku langsung balas lagi, ini pasti permainan oknum aplikasi itu sendiri mbak. Terus gimana kak, saya hubungi CS-nya nggak ada yang bisa, sakit kepala saya, dari mana munculkan uangnya katanya. Dari mana muncul uangnya katanya. Di sini aku voice note lagi. Udah kalau di sini kan sudah jelas kalau kasusnya itu aplikasinya disalahgunakan sama oknum pinjol itu sendiri kayak gitu. Gak usah dibayar, ngapain dibayar lagi? Nanti kalau diteror nanti aku bantuin jawabnya. Nah nanti dia sebuah data itu yang aku takutkan kak, bisa membahayakan posisiku di kantor, bisa-bisa orang kantor mikirnya jelek semua. Nah ketakutan seperti inilah yang dicari sama debt collector pinjol untuk memeras korbannya teman-teman. Rasa takut kehilangan pekerjaan, rasa takut kehilangan pasangan, rasa takut malu dengan semua kontak, itulah salah satu jurus andalan mereka agar kita ikut membayar. Nah karena ini sama aja kayak kita diperas kayak gitu. Misalkan nih kalau kita nggak mau bayar dengan apa yang mereka mau, nanti kita disebar ya kan, kayak gitu kan. Nah di sini aku langsung voice note lagi. Nggak usah mikirin kayak gituan, justru itu yang diinginkan sama debt collector yang ilegal itu, karena dia memanfaatkan situasi ketakutan orang untuk keuntungannya sendiri kayak gitu. Di sini kan posisinya sudah jelas, mbaknya sudah mempunyai semua bukti kalau pinjamannya sudah lunas, tetapi dimanfaatkan sama oknum-oknum dari debt collector itu sendiri kayak gitu. Kan tinggal dijelasin, semua kan bukti otentiknya ada, jadi nggak usah takut-takut kayak gitu. Justru yang udah saya sebar data kayak gini harusnya kita lawan, jadi dianya nggak sebagai semena-mena kayak gitu. Oke. Karena di posisi aku tuh bendahara di instansi pemerintah kak, makanya aku takut data di aplikasi itu udah saya ubah-ubah, ternyata bisa nyesel juga kenapa kemarin nggak saya ubah-ubah dulu pas selesai. Nah sebenarnya walaupun kita ubah-ubah, tetapi data yang di copy sama mereka itu tetap data awal teman-teman. Walaupun kita bisa ubah kontak darurat, kita ubah alamat, nanti itu nggak ngaruh kok, karena dari awal itu sudah di copy yang asli kayak gitu. Sampai saya mau cari joki pinjol buat bayar semua, itu stres saya kak katanya. Nah ini mau nyari masalah lagi dengan cara joki-joki. Hai teman-teman, joki itu adalah orang yang memanfaatkan data kita untuk keuntungan dia pribadi. Joki itu data dia udah busuk, udah tolakan di mana-mana, tapi pengen cuan. Nah makanya dia cari data-data fresh seperti mbak ini. Nah nanti dia minta komisi atau minta bagian dari pencairan kayak gitu loh. Coba kalau dia joki, kalau dia jago ya kan, coba pakai KTP dia, nggak bakal ada yang lolos. Karena kelolosan itu bukan dari jokinya, tetapi dari cara kita pembayaran tepat waktu dari satu aplikasi, karena sistem lah yang menilai pengajuan kita teman-teman. Di sini aku langsung balas lagi ya. Joki pinjol itu hanya akan menambah masalah baru. Kalau mau ngajuin pinjol itu sebelum download aplikasinya, itu kontak-kontak pentingnya dihapus dulu. Agar apa? Agar mereka nggak cepat-cepat data kayak gitu. Walaupun sempat paling kayak nomor-nomor yang sudah dimodifikasi. Nah kalau untuk solusinya ya kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Nanti kan aku udah bilang kalau aku tuh nanti bantuin mencari WA dari kolektor pinjolnya kayak gitu. Jadi mbaknya nggak usah pusing-pusing. Di sini bukti otentiknya kan ada kalau mbak tuh udah lunas, tetapi emang dari aplikasi itu sendiri yang memanfaatkan situasi kayak gitu. Nah oke teman-teman, apa aku ganti nomor aja ya? Emang joki itu tipu-tipu ya katanya. Di sini aku langsung balas lagi ya. Ganti nomornya nanti aja, nanti aku login dulu di WA ini. Nah nanti setelah aku login nanti mbak baru ganti nomor sementara kayak gitu. Dan nanti aku yang menjelaskan kepada teman-temannya mbak yang mungkin kepo atau gimana, nanti aku yang jelasin ke mereka kayak gitu. Di sini kan aku juga udah ada nih nyimpan kalau mbaknya tuh udah lunas di pinjamannya, nanti aku enak jelasin ke mereka. Kalau mbaknya mau, kalau mbak mah nggak apa-apa, cukup sharing kayak gini aja.
Nah, di sini aku menawarkan untuk membantuin menjawab WA dari debt collector pinjolnya jika Mbak ini ketakutan kayak gitu. Karena apa? Karena banyak banget yang sudah aku bantuin jawab ya, dan ternyata sampai saat ini belum ada yang sampai dibikin grup. Walaupun cuma sebar data, cuman ke beberapa kontak, itu berdasarkan pengalamanku, dan itu juga nggak lama teman-teman. Nah, mungkin cukup sampai di sini aja ya. Mungkin ini cuman voice note yang udahan aja. Jadi kesimpulan dari video ini, banyak banget oknum debt collector pinjaman online ilegal itu yang memanfaatkan situasi. Jadi dia bukan cuma mencari keuntungan dari bunga yang tinggi, tetapi dia juga mencari keuntungan dari cara-cara seperti ini kayak gitu. Jadi jangan pernah membayar jika kita tidak menerima uangnya, kita disuruh bayar, itu jangan pernah. Terus yang kedua adalah jangan pernah melakukan perpanjangan apapun bentuknya. Nah, terus yang ketiga, jika data kita sudah disebar, nggak usah dibayar-bayar lagi, karena aplikasi seperti ini nanti bakal musnah sendiri, karena dari pihak Menkumham sendiri sudah membilang ya, kalau pinjaman online ilegal itu tidak usah dibayar kayak gitu. Teman-teman bisa lihat ya berita-berita yang sudah aku share di video-videoku yang sebelumnya itu. Terkadang masih ada juga beberapa orang yang ketakutan karena hanya disebar data ya kan. Oke, mungkin ini saja yang bisa aku review kepada teman-teman ya. Semoga semua video ini menjadi pengalaman untuk kita semua, dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lain. Mungkin banyak teman-teman kita di luar sana yang juga kebingungan dalam menghadapi teroran dari aplikasi pinjaman online ini. Terima kasih banget sudah selalu menonton video ini. Terima kasih juga untuk yang udah support. Tanpa kalian channel ini gak akan berarti apa-apa. Atas nama kami admin obrolan pinjol, dan sampai jumpa.